alamin. Ing dalu menika sampun kerawuhan Ustazah Irfah Al-Hafizah badhe ngaturi napa tausiah kagem ibu-ibu pengantin nggih. Monggo katuran kagem Umi Irfah. Yang belakang banyak. Enggak dengar nanti langsung Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ya kalau dari Tegal jadi nggak bisa bahasa Jawa yang kromo seperti orang Semarang, jadi saya ambil aman pakai bahasa Indonesia aja. Siap. Iya. Bismillah, terima kasih kepada Sohibul Baik, Mbak Suci ya. Suci Rahmat. Kalinya ibunya Mbak Meta. Mbak Suci atau Bu Suci yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah semua untuk sekeluarga dan seluruh masyarakat kelurahan. Ini kelurahan Berkas Idul. Kemudian yang untuk yang terhormat setul ibu pengajar di sini, saya nggak paham ya, semoga yang yang saya takzimi dan saya hormati barang ini beserta seluruh keluarga besarnya, dan semua ibu-ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang insya Allah walaupun saya nggak kenal, insya Allah ya belum kenal, yang selalu dalam doa-doa kami ya, seluruh muslimah seluruh dunia, kami senantiasa untuk mendoakan saling mencintai dan saling bersaksi pada kebaikan nanti kelak di yaumul hisab. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat Islam ya, karena tidak semua makhluk Allah atau tidak semua manusia di belahan bumi ini dikehendaki oleh Allah beragama Islam. Maka sudah saat apa ya, sudah sangat harus kita bersyukur karena kita telah dikehendaki oleh Allah menjadi seorang muslimah, karena tidak semua dikehendaki oleh Allah untuk menjadi seorang muslimah. Itu yang harus kita syukuri. Yang kemudian tidak hanya muslimah, tetapi kita masih ada keimanan dan insya Allah ya ketakwaan yang Allah kehendaki juga, semoga terus dikehendaki sampai anak keturunan kita menjadi anak yang solih dan solehah, dan nanti menjadi umat Rasulullah SAW yang nantinya akan dipertemukan di surganya kelak. Amin, amin. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah dan terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat tercurah pula untuk keluarga, sahabat, tabiin, tabiat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa menjalankan syariat, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan diakui oleh Nabi nanti kelak di padang mahsyar. Amin, amin. Sebenarnya saya bukan ustazah lah, maksudnya sharing-sharing aja biasa, karena saya ya muslimah biasa lah yang Allah kasih amanah untuk mendampingi anak-anak saja. Jadi mungkin di sini ada yang lebih banyak ilmunya, pastinya lebih banyak ilmunya dari saya. Saya di sini bukan mengajari tapi sharing lah. Jujur tadi pas datang ke sini saya cukup bahagia dan senang ya, ternyata masih Allah kehendaki Indonesia ini warga yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa gemar mencari ilmu, yang senantiasa bersilaturahim, dan itu salah satu dari pereda murka Allah. Jadi semoga masyarakat Kenangkan di sini senantiasa terhindar dari kemudaratan, terhindar dari segala mara bahaya, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini sedikit akan saya sharingkan betapa indahnya hidup bersama Al-Quran, yang pastinya sebelumnya pasti sudah mendengar ya, betapa kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang membaca atau mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran. Sudah kita dengar sering, bahkan khairukum man ta'allamal Quran wa amalahu, sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya.
baik itu guru TK atau TPQ atau seorang ibu rumah tangga yang mengajarkan anaknya membaca atau belajar ngaji, itu sudah mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat. Jadi itu harus juga disyukuri, karena la haula wala quwata illa billah. Kita sekarang dikehendaki oleh Allah bisa membaca Al-Qur'an. Kita dikehendaki oleh Allah diberi hidayah untuk mudah belajar Al-Qur'an. Dan itu harus disyukuri, karena dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita masih diberi usia, diberi diberi kesempatan untuk hidup, itu harus kita syukuri, karena ketika kita bangun tidur ingatnya utang, bangun tidur ingatnya teman yang jelek, bangun tidur ingat beras nggak ada, bangun tidur ingat yang nggak enak-enak, maka kita langsung apa? Langsung cemberut, langsung suker ya, langsung gelisah gitu. Itu sebenarnya termasuk bagian dari kufur. Jadi kita bangun tidur itu harus kita syukuri sebagai nikmat yang tak terhingga, karena satu keinginan mayit diberi kesempatan hidup walaupun 1 hari lagi. Maka jauh-jauh kita mengingat hutang kita, jauh-jauh mengingat masalah-masalah kita, bangun tidur itu supaya kita bahagia menyambut hari adalah alhamdulillah nyawanya Allah kembalikan lagi ke jasad kita. Itu yang patut disyukuri. Ketika kita bersyukur, sudah pasti di sini ada lam taukid, la azidannakum, pasti akan Allah tambah. Ketika alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, karena ini adalah harapan para mayit di alam kubur sana, dikasih kesempatan hidup. Kemudian ketika bangun, nengok ke kanan ada suami, syukuri, karena di luar sana banyak janda yang menginginkan punya suami. Alhamdulillah kita masih punya suami yang punya tameng, punya pelindung, punya manusia yang bisa bukan menyelamatkan, yang menjadi penanggung jawab hidup kita di dunia dan di akhirat. Sudah bersyukur lagi, kemudian kita bangun badannya enak. Ingat pasien-pasien di rumah sakit, ada yang kanker darah, kanker otak, kanker segala macam penyakit yang untuk nafas aja susah. Mungkin yang pernah mengalami sakit COVID, nafas aja sangat susah. Ketika itu syukuri lagi, maka masalah-masalah yang ada itu akan terasa ringan. Nah, ketika kita sudah bangun kemudian nengok ada suami, kita syukuri. Keluar kamar, masuk kamar mandi, ada yang nggak bisa pipis harus pakai teter ya, pakai pispot, atau yang nggak bisa bangun segala macam. Bahkan kemarin ada santri, ponakan saya nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, harus bayar semalam 1.600.000. Artinya kita itu sangat kaya kalau kita mau hitung-hitungan kenikmatan gitu. Jadi ketika masuk kamar mandi, alhamdulillah masih bisa kentut, alhamdulillah masih bisa BAB dengan lancar. Keluar lagi, kita dikehendaki bisa wudhu, itu sebuah kenikmatan. Karena di luar sana banyak seorang muslim yang tidak ingin sholat. Banyak ibu-ibu yang mengaku repot, akhirnya bangun tidur buru-buru nyeplek kompor, lupa sholat subuh, bahkan kejar-kejarannya dengan kehidupan yang tidak mengingat Allah dulu. Jadi ketika kita bisa wudhu, apalagi bisa jamaah melangkah keluar ke masjid, itu kenikmatan yang luar biasa. Karena saat keluar, satu langkah malaikat mendoakan, satu langkah malaikat memintakan ampun untuk para jamaah subuh. Belum lagi malaikat rahmat mendoakan lagi, terlimpah berkah, rezeki dan karunia yang banyak dimintakan kepada Allah untuk si fulanah atau si fulan yang melangkahkan kaki ke masjid atau ke musola. Tapi kalau perempuan nggak apa-apa ya, karena kalau tidak menimbulkan fitnah di masjid baik, tapi kalau banyak fitnah lebih baik di rumah. Itu harus disyukuri lagi. Ketika sudah sholat selesai, alhamdulillah ya Allah, engkau kehendaki hamba bisa sholat subuh. Alhamdulillah ya Allah, hamba engkau kehendaki bisa zikir. Karena tidak mudah bagi orang untuk berzikir, walaupun gampang. Gak mboten? Kalau kita lagi sewot kan buru-buru zikir, nggak menghujat takdir aja sudah alhamdulillah. Nggak gerutu aja
alhamdulillah, pi masih Gusti Allah misalnya. Jadi kadang kita malah menyalahkan takdir. Kadang kita malah menyalahkan Allah, seolah kita lebih pintar daripada Allah dengan menggerutu atau menyalahkan keadaan atau mengadu dan segala macamnya. Maka ketika kita la in syakartum, kita bersyukur, maka insya Allah ketika dirasa senang dan bahagia, maka semuanya akan menjadi indah. Anak terlihat manis, suami terlihat ganteng, kehidupan terasa bahagia, dan rezeki yang sempit akan terasa luas, akan terasa longgar. Itu sudah janji Allah yang sudah pasti. Maka ketika kita, semua orang punya utang pasti ya. Kalau kita ngikutin utang, ya wah utang nih warung A, warung B, belum nih si bos, belum si ini, maka akan terlihat sempit. Belum lagi, aduh anakku, inilah itu, belum mengeluh tentang anak, mengeluh tentang pasangan, itu akan selalu terasa sempit. Maka kita termasuk yang tidak bersyukur. Inna adabi la syadid. Keresahan, kegelisahan, kegalauan itu bagian dari azab bagi seorang manusia yang tidak percaya akan kekuasaan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sudah pasti Allah cukupi. Enggak langsung gelondak ketemu emas segala macam, enggak. Tapi rasa tenang pasti akan dicukupi oleh Allah. Itu yang akan mendatangkan apa yang kita pikirkan. Ana inda dzoni abdi. Saya berada, saya mengikuti apa yang hambaku pikirkan. Saya akan mengabulkan apa yang hambaku orientasikan. Hari ini itu daganganku ora payu, misalkan ini, itu nanti akan diturutkan oleh Allah, akan diijabahkan. Maka ketika jadi seorang ibu, kalau bangunin anak segala macam itu jangan, mas bangun nanti telat loh, kamu telat jatuh segala macam. Jangan mendahului takdir, karena omongan ibu kepada anak adalah doa. Jadi ketika kita lagi sewot atau lagi kecewa, tolong seorang ibu jangan pernah mengatakan yang tidak baik untuk anaknya, walaupun sekata atau sepatah. Karena omongan ibu adalah mantra buat anak. Juga sama, pasangan itu adalah doa untuk pasangannya. Ketika kita suuzon sama suami, kita sewot sama suami, kita negatif thinking sama suami, ya itu yang akan diperturutkan. Ih, bojoku tangi kasih, mesti anak yang disenangi segala macam. Padahal pengen lebih cepat biar bisa lebih awal, biar apa, ketika diwangi-wangi misalkan biar partnernya senang, misalkan nyaman dengan dia yang baunya enak. Tapi kita udah suzon, jangan-jangan ada yang ditaksir segala macam. Itu nanti akan diturutkan oleh Allah. Maka untuk hidup bahagia diawali dengan syukur, karena yang kita rasakan sekarang adalah impian orang-orang yang tidak mengalami apa yang kita alami. Ketika kita punya anak, itu adalah impian para ibu yang tidak punya anak. Ketika kita punya anak sehat, itu adalah impian para ibu yang punya anak Down syndrome, punya anak idiot, punya anak lumpuh otak, punya anak yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika anak kita bisa sekolah, itu adalah impian seorang ibu yang anaknya nggak bisa sekolah. Dan itu yang harus kita syukuri dari detik ke detik. Maka yang ada adalah ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya itu pasti yang terbaik. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 216, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang tidak kamu sukai itu adalah baik untuk kamu menurut Allah, dan bisa jadi apa yang kamu cintai itu adalah buruk untukmu menurut Allah. Kita sama Allah pintar mana? Pastinya pintar Allah. Maka ketika ada hal yang tidak, menurut kita tidak enak, itu sebenarnya cara Allah menghindari kita dari kemudaratan yang lebih besar. Contoh, ini sebuah kisah nyata. Ada seorang bapak-bapak tua pedagang tape di Bandung. Ketika dia tidak pernah melayani banyak tape, dia hidup pas-pasan terus. Tiba-tiba ada seorang yang pesen
Pak besok saya pesen 2 kerombong tape, dibayar nanti ya Pak kalau saya nanti bawa barangnya. Oh siap, kata bapaknya. Ketika dan Pak kalau bisa jam 7, kalau telat dari situ saya nggak bisa beli karena saya harus pergi lagi dan ada jadwal yang lain. Bapak itu dari malam sudah menyiapkan tapenya, mengimpikan ya Allah hari ini adalah hari yang sangat bahagia karena diborong 2 kerombong tanpa harus saya berlama-lama di pasar. Tiba-tiba saking semangatnya, kan angkot para pedagang ke pasar itu cuma 1 dan selangnya lama, kalau sudah berjalan nunggunya lama lagi. Dia lari-lari karena agak telat, tiba-tiba kakinya keselip, jatuh, tapenya jatuh di jalan. Dia merajuk, ya gagal saya dapat keuntungan, sudah saya impikan dari tadi malam. Tiba-tiba Allah kasih takdir seperti ini. Kenapa ya Allah? Padahal Engkau tahu kehidupan saya sangat pas-pasan dan ini saatnya saya mau merasakan keuntungan yang banyak. Dia tetap menggerutu sampai akhirnya dia pulang ke rumah karena sudah pasti tidak bisa mengantarkan tape ini dan kendaraan yang menunggu itu sudah telat ketika dia sudah merapikan tapenya. Ketika pulang ke rumah dia masih sewot. Nah ini di sini asa angtak rohu, bisa jadi yang kamu benci nih. Ini bapak ini kan sewot, tapenya jatuh, dia rugi, yang tadinya mau dapat untung dia nggak jadi, menggerutu dia pulang. Asa takrohu wahwa khairul lakum. Ternyata ini baik buat dia. Kenapa? Ternyata angkot yang dia tadinya kalau nggak jatuh mau tumpangi, ternyata kecelakaan. Ada yang meninggal, ada yang luka berat, nggak ada yang luka ringan. Setelah tahu kabar itu baru apa yang terasa? Wahwa khairul lakum, dan itu baik untuk bapak tadi. Coba kalau dia nggak jatuh, apa yang terjadi? Kalau nggak mati, luka-luka berat, diopnam, keluar uang banyak, sakit iya, repot iya, dan lain sebagainya. Itu maksud ayat di sini. Jadi ketika kita mendapat kabar hal yang tidak enak, mengalami sebuah kehidupan yang tidak menurut kita antakrohu, yang tidak kita sukai, bahwa khairul lakum, maka husnuzon itu adalah bagian dari doa kita. Khair insyaallah. Ketika kita mengalami apapun yang gak enak, jawablah khair insyaallah, baik insyaallah. Baik, ketika kita ngomong baik, itu bahasa ilmiah itu membuat seluruh alam itu untuk satu chemistry, satu vibrasi, satu frekuensi untuk menjadikan baik semua. Contoh misalkan kita kesandung. Ini ada contoh lagi lucu, tapi kalau ini konon katanya dulu ada seorang pengembara jalan-jalan di hutan. Ketika dia lagi memangkas kayu, tangannya kepotong. Kata dia, alhamdulillah baik. Temennya melihat, Pak gimana jari Anda kepotong kok? Alhamdulillah, iya, pasti ini baik. Berdua tadi mengembara yang nggak kenapa-napa itu tadi berpikir, bapak ini gimana udah tangannya kepotong kok tetap insya Allah baik kayak gitu. Tiba-tiba berpindah daerah, dia masuk ke daerah yang di situ ternyata punya kepala suku yang kanibal. Ketika masuk ke daerah yang dia nggak tahu, ternyata ditangkap oleh pasukan atau anak buahnya si raja, ketua suku yang kanibal itu. Ditangkaplah 2 orang ini. Ternyata ketika datang malam persembahan, dipilihlah 2 orang ini. Ternyata kepala suku itu suka makan manusia, tapi syaratnya utuh, nggak cacat. Akhirnya yang kena jadi tumbal siapa? Yang tadi nggak kenapa-napa, yang tadi tangannya jempolnya potong, selamat karena kepala sukunya nggak mau manusia yang cacat. Nah, ini maksudnya khair insya Allah adalah yang kita alami sekarang, khair insya Allah. Apapun itu, karena ketika kita mengucapkan khair insya Allah, itu artinya yakin Allah tidak akan pernah zolim kepada hambanya. Sekali-kali Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Yang ada adalah hambanya zolim kepada diri sendiri, gitu. Makanya ada seorang orang yang solih ya, selalu berzikir, Robbi inni dzolamtu nafsi faghfirli. Jadi ketika dia mengalami apapun, dia selalu bilang, ya Tuhanku, Robbi inni, sesungguhnya saya, dzolamtu nafsi, saya telah berbuat zolim pada diri sendiri, faghfirli. Maka di sini tidak akan keluar umpatan kepada takdir. Maka kita tidak akan pernah merasa
resah, gelisah, karena yakin Allah itu akan selalu ada, Allah itu akan selalu menolong. Allahus Somad. Kalau yakin ketika, kenapa surat Al-Fatihah itu menjadi rukun dalam sholat? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu benar-benar menjadikan kita sebagai seorang manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita dalam sholat, dari awal membaca basmalah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah ungkapan pertama. Dari kita takbir aja, kalau kita lagi angkat tangan, nyerah, itu kan berarti gini ya. Nah, sholat itu adalah ungkapan kita menyerah kepada Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhan saya. Kita nyerah, dan saya adalah seorang abdi yang hina, saya seorang abdi yang lemah, saya seorang abdi yang tidak punya daya apapun. Nah, takbir itu Allahu Akbar, Allah maha besar dari segala sesuatu. Bos yang kita takuti, tetangga yang kita segani, siapapun yang itu kalah semua sama Allah. Maka nggak usah gusar dengan kekuatan manusia, karena kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Allahu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Andai seluruh makhluk berkumpul memberikan manfaat kepadamu, ketika Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Dan andai seluruh manusia berkumpul memberikan kemudaratan kepadamu, kalau Allah tidak berkehendak, itu pun tidak akan bisa terjadi. Maka yakin saja ketika kita bisa wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, cukup. Tadi yang kita baca sekiranya kan, cukuplah bagi kita Allah sebagai pelindung, penolong, sebagai pencukup semua kebutuhan kita. Itu akan menjadi tenang hidup kita. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sudah jelas Allah sampaikan kepada kita. Gak mungkin ada ujian manusia yang manusia tidak bisa lepas atau tidak bisa menyelesaikan. Ketika kita tahu prinsip-prinsip hidup seperti itu, maka kita tidak akan pernah gusar ketika ada masalah-masalah di kehidupan kita. Maka selalu dipancangkan bersyukur supaya dalam kehidupan kita itu selalu enteng. Yang punya uang 3 miliar, yang punya utang ya, misalkan ya Allah punya utang 3 miliar, tanya kepada miliarder yang sekarang lagi sakit jantung atau yang lagi omnam gak bisa ngapa-ngapain, punya uang 7 miliar. Jadi memandang yang punya utang 3 miliar enteng apa enggak? Enteng gitu. Supaya kita enteng, pandanglah apa yang kita punya dibandingkan dengan orang yang tidak punya. Jadi walaupun kita punya anak, ngapunten, gak ada anak bandel sebenarnya, tapi menurut pandangan kita bandel, ingat ada seorang ibu yang tidak punya anak, bahkan sampai program hamil, sampai kemana-mana terapi, gak punya anak. Bahkan Bu, nek diparingi anak bandel mboten napa-napa, tak rumah tak dongake, insya Allah jadi bener. Nah, ketika kita punya anak yang menurut kita bandel, ingat ada seorang ibu yang sampai detik ini masih menunggu punya anak. Walaupun rumahnya besar, punya mobil mewah, gaji yang banyak, tapi gak punya anak, enak apa enggak? Artinya ketika kita punya masalah apa dibandingkan dengan orang yang gak punya apa yang kita punya. Kita punya suami walaupun jelek, hitam, gelap misalkan, syukuri, karena ada beberapa perawan atau gadis atau janda yang mendambakan seorang suami walaupun jelek gitu loh, walaupun hitam, walaupun gajinya 20.000 per hari misalkan. Syukuri apapun bentuk suami kita, syukuri anak apapun bentuk anak kita, syukuri rezeki yang kita dapatkan di hari ini. Jadi kalau kita paham dengan konsep hidupnya seperti itu, insya Allah apapun kesalahan suami bisa dimaafkan. Iya ya, sekarang salah, bisa jadi ketika saya memaafkan, saya mendoakan, saya baik-baikin, bisa berubah. Ketika punya anak yang berani sama kita, insya Allah kita khair, ya Allah. Baca saat sujud, baca, kirim surat Al-Fatihah buat anak-anak kita yang menurut kita belum nurut sama kita atau belum sesuai jalur dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi sebenarnya kalau konsep syukur kita pakai di setiap saat, insya Allah kita akan mudah tersenyum, kita akan mudah menghadapi hidup walaupun kelihatannya berat. Jadi kata Imam Malik,
Orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak bisa dibaca dia ridho atau tidak, dia marah atau tidak, dia sedih atau tidak. Karena kita selalu berprinsip khair, insya Allah. Pertama kali itu mantra untuk kita bisa lebih tenang apapun keadaannya, khair, insya Allah. Itu karena ibu-ibu kan pagi-pagi pasti resahnya apa, misalkan lihat beras habis, anak minta uang bulanan, misalkan suami kebetulan di PHK karena pandemi, kita nggak punya penghasilan, kayaknya dunia itu bener-bener sempit, pahit, dan mendingan nek mati dengan iki kayaknya seneng ya gitu. Jadi karena kita memandangnya selalu sempit apa yang kita rasakan gitu. Jadi kalau kembali ke hukum Allah, kembali ke konsep apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, insya Allah itu baik. Nah, untuk ya ini apa ya, pendahulunya dalam banget lagi. Sebenarnya saya membahas tentang Al-Quran. Jadi insya Allah sebenarnya Al-Quran itu yang sudah kita baca setiap hari ya, yang sudah kita mungkin kita baca tiap hari, kita hafalkan segala macam, sebenarnya itu adalah sebuah pedoman hidup menjadi orang yang bahagia. Ibu-ibu kalau beli motor dapat handbooknya ya, dapat bagaimana cara mengoperasikan motor. Nah, supaya motor yang kita tumpang itu baik, terus berjalan dengan enak dan awet, kita ikuti aturan yang berlaku di handbooknya. Begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia juga memberikan rute, panduan, pola bagaimana menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Tapi kadang kita lupa. Kalau sekarang misalkan Iklima ya, Iklima megang Al-Quran, nggak tahu isinya, nggak tahu maksudnya, padahal itu sangat mulia dan sangat diinginkan oleh malaikat. Jadi malaikat itu tidak diizinkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Makanya malaikat akan senang datang kepada orang yang membaca Al-Quran. Ketika seorang manusia membaca ta'awud, basmalah, dilanjutkan Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, pasti malaikat berbondong-bondong mendekat ke manusia yang membaca Al-Quran, karena malaikat tidak diizinkan baca Al-Quran. Itu salah satu kemuliaan manusia dibanding malaikat, yaitu mukjizat Al-Quran. Yang tahu keutamaan Al-Quran dan tahu fadilah dan berkahnya Al-Quran, itu berat kita dikasih emas 5 kilo pasti kita akan menghargai banget. Misalkan emas ini namanya siapa, Mas? Mas Daryanto. Mas Gani. Mas Dani tak kasih. Mas Dani ya, Gani. Mas oh Gani. Mas Gani tak kasih emas 5 kilo batangan. Apa yang dilakukan dia? Digeletak-geletakin di depan jalan, diinjek-injek, nggak peduli karena nggak tahu itu emas buat apaan. Dibuat talenan, dibuat main tap apa, HP ya segala macam. Coba saya kasih ke Budero emas 5 kilo. Apa yang terjadi? Budero langsung ngambil emas itu, dilapisi kain, dimasukin ke kotak, dikunci double, masukin ke brankas. Karena tahu betapa berharganya emas 5 kilo tersebut. Tapi kalau Mas Gani geletak-geletakin di pinggir jalan, diinjek-injek, dijagoi dan segala macam. Sama Al-Quran yang nggak tahu itu ya taunya Al-Quran itu hanya untuk ritual dibaca, ya naruhnya di buffet, di tempat-tempat yang tidak memuliakan, karena nggak tahu betapa mulianya, betapa berharganya, betapa hebatnya Al-Quran. Habibie pernah bercerita, dia punya teman saingan di kelasnya yang selalu ranking 1, seorang Yahudi. Habibie itu bingung, ini satu tok nih yang gak bisa saya taklukkan. Sampai Habibie penasaran, apa sih yang dilakukan oleh laki-laki ini, seorang Yahudi di Jerman. Tengah malam jam 2, Habibie pasti mengintip, pasti jam 2 dia menyalakan lampu. Berarti dia gak tidur. Diam-diam Habibie mengintip apa sih yang dilakukan oleh laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu lagi membaca sebuah buku kotak kecil. Ketika terpergok, Bu Habibie itu ditanya sama temannya Yahudi itu, lagi apa? Oh, saya lagi mau lihat aktivitas kamu tengah malam. Apa yang sedang kamu baca? Ternyata apa? Al-Quran. Dia seorang Yahudi, non-Muslim, tapi dengan percaya bahwa Al-Quran adalah sebuah
kitab yang mengandung ilmu apapun di dunia ini, maka dia mempelajari Al-Quran itu, kedisiplinannya, ke apa ya, struktur yang sangat sempurna segala macam lah. Sampai seorang Yahudi yang non-Muslim aja percaya bahwa Al-Quran itu membawa kebaikan. Itu Habibie cerita sendiri. Artinya kalau kita masih megang Al-Quran sebagai hanya ritual membaca toh, ya seperti Gani memegang emas 5 kilo tadi. Kalau tahu keberkahannya, kalau tahu kemanfaatannya, kalau tahu apa fadilahnya, insya Allah kita tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu sedetik pun untuk tidak membaca Al-Quran. Insya Allah zikir yang tadi kita baca bareng-bareng itu adalah bagian dari Al-Quran. Jadi kalau memang pengen menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, maka tadi khairukum man ta'allamal Quran wa 'amalahu. Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Di mata siapa? Di mata Allah. Kalau di mata manusia, beda orang, beda pandangan. Beda orang, beda penilaian. Tapi kalau kata Allah baik, kata Allah itu bagus, kata Allah itu hebat, ya pasti seluruh makhluk akan menilai bagus, akan menilai hebat. Itu sebenarnya banyak. Jam berapa? Ya ngampun, tadi saya tinggal bayi juga, nggak bisa lama-lama. Jadi nanti mungkin ini bersambung ya. Sebenarnya ini kitab At-Tibyan adalah kitab yang membahas betapa mulianya Al-Quran. Di sini saya sedikit sharing ya, bahwa ketika kita membaca satu huruf Al-Quran itu 10 pahala, 10 kebaikan. 10 kali 10 100. Baru satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Banyak. 17 kali 10 kali 10 1700. Itu baru bismillah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, selama kita membaca Al-Quran atau membuka Al-Quran atau melafalkan isi Al-Quran, ada 2 malaikat yang bekerja untuk kita. 1 malaikat menulis takdir baik kita tambahan, yang 1 menghapus takdir buruk kita. Jadi setiap manusia kan punya takdir di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis ya, jelas. Hari Senin tanggal, ini hari Ahad ya, ini hari Ahad tanggal 7 nggih. 8. Hari Ahad tanggal 8. Si A takdirnya jeleknya 10. Takdir baiknya 20. Nah, ketika si A ini punya takdir jeleknya 10, punya takdir baiknya 20, ketika dia si A ini membaca Al-Qur'an, malaikat 1 menghapus takdir buruknya, malaikat 1 menulis tambahan takdir baiknya. Itu baru satu waktu kita membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran. Nggak harus membaca Al-Quran dibuka. Kalau sudah hafalan ya murojaah atau mentasmi segala macam, pokoknya yang selalu berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan semua zikir, semua zikrullah itu adalah Al-Quran. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu Al-Quran juga. Maka daripada ibu-ibu misalkan lagi beli sayur nunggu antrian, daripada diem akhirnya malah matanya menilai kemana-mana, akhirnya membatin kemana-mana, mendingan sibuk dengan menyebut nama Allah. Fazkuruni azkurkum. Barang siapa yang mengingat aku, maka aku akan mengingat kalian atau mengingat kamu. Jadi kita sebut nama Allah, Mbak Arum menyebut nama Allah, Allah menyebut nama Mbak Arum. Jadi semakin kita sering menyebut nama Allah, semakin sering pula Allah menyebut nama kita. Ada lagi yang hadis mengatakan, siapa yang menyebut namaku di kesendirian, maka aku akan menyebutnya di hadapan malaikat yang terdekat dari Allah. Tapi kalau si fulana atau si fulan menyebut aku di halayak ramai, maka aku pun akan menyebut namanya di hadapan para seluruh jamaah malaikat. Lah kok piye nek misalkan Mbak Arum nyebut, Bu Derum nyebut, itu kan Allah bukan manusia. Jadi terserah Allah cara menyebutnya. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Nggak usah bingung gimana Allah nyebut nama 10 orang yang dalam satu waktu menyebut nama Allah ya. Terserah Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Karena saking bodohnya otak kita nggak nyampe apa yang Allah lakukan gitu. Yakin saja, semakin kita sering menyebut nama Allah, semakin sering Allah menyebut nama kita. Maka kita menjadi artis akhirat, akan menjadi artis langit. Jadi malaikat apal banget. Oh, Arum itu loh yang setiap sedetiknya itu disebut namanya sama Allah. Karena Mbak Arum setiap detiknya menyebut nama Allah.
Gitu. Jadi kalau pengen jadi artis akhirat gampang, nggak usah pakai produser, nggak usah pakai agency, nggak usah pakai apa, insya Allah cepet terkenalnya dengan cara singkat, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sharingnya itu saja, nanti bisa lain waktu kalau memang ada kesempatan. Insya Allah di buku kitab At-Tibyan ini akan tahu betapa nilainya Al-Quran yang sangat berharga dan sangat-sangat diinginkan oleh para malaikat, karena ini mukjizat yang hanya diberikan oleh umat Rasulullah SAW. Mungkin itu saja sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas dan kurang tepat, karena saya adalah makhluk lemah, saya juga makhluk yang bodoh. Jadi al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Semua kebaikan yang saya sampaikan itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.